Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Langit-langit lobi perusahaan Novatek yang dilapisi marmer memantulkan cahaya lembut. Pintu kaca otomatis terbuka dan langkah tegas terdengar. Han Ji-yan, CEO berusia 25 tahun, melangkah masuk. Ia mengenakan blazer sutra berwarna navy yang dipadukan dengan celana panjang berpotongan sempurna. Matanya tajam, namun senyum tipisnya memancarkan kehangatan. Semua mata karyawan, dari resepsionis hingga manajer, terpaku. Bukan hanya karena posisinya, tapi karena energi, passion, dan aura percaya diri yang ia bawa. Seperti sambaran petir yang elegan, Ji-yan tidak terganggu oleh perhatian tersebut. Ia mengambil langkah panjang menuju lift pribadinya. Tas tangan kulitnya disampirkan elegan di lengan. Saat ia melewati sekelompok insinyur yang berdiskusi, ia sedikit menoleh dan memberikan anggukan kecil. Pengakuan diam yang bernilai ribuan kata. Ia adalah CEO yang membangun kerajaan ini, seorang visioner yang menantang batas. Saat pintu lift akan tertutup, ia berhenti sejenak. Pandangannya lurus ke depan, ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Di matanya, terlihat tekad yang tak tergoyahkan. Lift membawanya ke lantai teratas. Begitu pintu terbuka, ia langsung berada di kantornya yang berdinding kaca, menghadap seluruh cakrawala kota. Ia tidak langsung duduk di kursi mewahnya. Sebaliknya, Ji-yan berjalan ke jendela, meletakkan tangannya di kusen, dan menarik napas dalam-dalam. Momen hening ini adalah saat ia menyerap energi kota yang sibuk, mengubahnya menjadi fokus. Hari ini bisiknya pelan, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri dan seluruh metropolis di bawahnya. Kita akan mengubah segalanya. Narasi berakhir dengan Ji-yan berbalik menuju meja kerjanya, siap memulai hari. Pagi hari yang cerah di depan gedung Ardent Global, salah satu perusahaan teknologi paling inovatif. Puluhan calon karyawan berkumpul. Aura tegang dan harapan bercampur jati satu. Di antara kerumunan, muncullah Kang Min-ho, 25 tahun, dengan langkah tegap dan senyum tipis yang memancarkan optimisme. Kemeja putihnya yang rapi berpadu sempurna dengan blazer berwarna abu-abu. Matanya berbinar penuh semangat, seolah siap menaklukkan dunia. Ia bukan hanya datang untuk melamar pekerjaan, tetapi untuk memulai babak baru dalam hidupnya di ruang tunggu. Min-ho duduk di antara para pelamar lain, masing-masing dengan CV dan ekspresi cemas. Namun, Min-ho terlihat tenang. Ia sesekali tersenyum pada pelamar di sebelahnya, bahkan menawarkan secangkir air yang dibawanya. Sifatnya yang ramah dan percaya diri membedakannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, membayangkan tujuannya. Sebuah panggilan terdengar. Kang Min-ho, ia bangkit. Melangkah maju dengan keyakinan, seolah seluruh alam semesta mendukungnya. Min-ho memasuki ruangan wawancara. Di sana, 3 orang pewawancara duduk di balik meja panjang. Ia membungkuk hormat, lalu duduk tegak. Pertanyaan-pertanyaan mulai mengalir, dan Min-ho menjawab dengan jelas, antusias, dan penuh ide-ide segar. Ia tidak hanya menjual kemampuannya, tetapi juga visinya. Saat salah satu pewawancara melontarkan pertanyaan sulit, Min-ho tersenyum. Saya percaya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berinovasi, jawabnya. Matanya berbinar. Ruangan itu dipenuhi energi positif dari tekadnya yang membara. Lobi Novatek yang ramai di pagi hari. Han Ji-yan, sang CEO, baru saja keluar dari lift pribadinya. Langkahnya mantap menuju ruang rapat. Pikirannya dipenuhi strategi dan angka. Tanpa sengaja, pandangannya menyapu kerumunan calon karyawan yang baru saja menyelesaikan proses check-in. Di tengah mereka, seorang pria muda dengan senyum menawan dan mata yang berbinar menarik perhatiannya sejenak. Ada sesuatu yang familiar dari siluetnya, dari cara dia berdiri. Siapa itu? Bisik hati Ji-yan. Namun ia segera mengabaikannya, menepis perasaan aneh itu. Ia belum menyadari siapa pria itu sebenarnya. Sementara itu, Kang Min-ho baru saja selesai wawancara pertamanya. Jantungnya masih berdebar antusias. Saat ia melangkah keluar dari ruang wawancara, ia melihatnya. Seorang wanita yang memancarkan aura luar biasa, elegan, dan karismatik. Sosoknya yang anggun, rambutnya yang tertata sempurna,
dan sorot matanya yang tajam namun memikat. Min Hao terdiam, seolah waktu berhenti berputar. Pesona Jian menyambar hatinya seperti kilat. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Min Hao. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi ia tahu perasaannya terhadapnya bukanlah sekadar kekaguman biasa. Jian sudah berada di ruang rapat, sementara Min Hao masih berdiri di koridor. Pandangannya mengikuti bayangan Jian hingga menghilang. Mereka berdua belum tahu bahwa takdir telah menyatukan mereka di tempat yang sama. Dengan cara yang tak terduga, sebuah benang merah mulai terentang, menghubungkan masa lalu yang samar dengan masa depan yang menjanjikan. Min Hao menoleh ke arah jendela, senyumnya semakin lebar. Aku akan melihatnya lagi, pikirnya penuh keyakinan. Di sisi lain, Jian, di tengah hiruk-pikuk rapat, masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Sebuah ingatan yang hampir terlupakan. Setelah meninggalkan ruangan wawancara, Min Hao masih terdiam. Bayangan Jian terus menari di benaknya. Aroma parfumnya, silut anggunnya, semuanya terasa begitu akrab. Ia memutuskan untuk menunggu di lobi sebentar, berharap bisa melihat wanita itu lagi. Saat Jian melangkah keluar dari lift pribadi, Min Hao melihatnya lebih jelas. Sontak, napasnya tertahan. Matanya membulat, jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya karena pesonanya, tapi karena sebuah kilasan ingatan yang mendadak menyerbu. Wajah itu, tatapan itu, ini adalah Han Jian, sang CEO Novatech, tapi juga Jian-nya dari masa lalu, mantan kekasihnya saat kuliah. Min Hao mundur selangkah, bersembunyi di balik pilar. Kenangan masa kuliah berputar di benaknya. Tawa Jian di taman kampus, diskusi semalaman di kafe, janji-janji masa depan yang terucap. Waktu telah mengubah Jian menjadi seorang CEO yang berkuasa. Jauh berbeda dari gadis sederhana yang dulu ia kenal. Rasa rindu bercampur dengan keraguan yang dalam. Haruskah ia mendekatinya? Apa yang akan ia katakan? Apakah Jian masih mengingatnya? Atau apakah ia hanya akan dianggap sebagai salah satu dari ribuan karyawan yang melamar? Sebuah dilema besar merasuki benaknya. Jian melewati lobi, berbicara singkat dengan manajer keamanan, lalu masuk ke mobil mewahnya. Min Hao hanya bisa melihat dari jauh, tangannya mengepal erat, masih bergulat dengan perasaannya. Ia ingin berteriak memanggil namanya, ingin berlari mengejarnya, tapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Mobil Jian melaju pergi, menghilang di balik hiruk-pikuk kota. Min Hao menghela nafas panjang. Sebuah campuran penyesalan dan harapan. Ia menyadari peluang itu mungkin telah terlewat, setidaknya untuk saat ini. Namun, tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan di Novatech ini semakin membara. Bukan hanya untuk karir, tetapi juga untuk sebuah harapan yang baru. Malam telah larut di kantor Novatech. Han Jian masih duduk di balik mejanya. Lampu meja menyinari tumpukan berkas lamaran pegawai baru yang menggunung. Ia sedang mengevaluasi kandidat-kandidat terbaik, termasuk untuk posisi strategis yang baru. Secangkir kopi dingin menemaninya. Matanya meneliti setiap CV dengan teliti, mencari potensi dan inovasi. Kerutan samar di dahinya menunjukkan konsentrasi penuh. Ini adalah bagian dari pekerjaannya yang sering ia lakukan di saat sepi, jauh dari hiruk-pikuk siang hari. Jian meraih berkas berikutnya. Tangannya membalik halaman demi halaman, memindai nama, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah nama. Yang Min Hao, jantungnya berdebar kencang, menyaingi detak jam dinding yang terdengar jelas di keheningan malam. Ia membaca ulang nama itu, seolah tidak percaya. Kang Min Hao, bisiknya pelan. Nama itu terasa begitu familiar, begitu dekat. Ia merasakan sentakan emosi yang kuat, seolah ada bagian dari masa lalunya yang baru saja bangkit kembali. Kenangan-kenangan masa kuliah langsung menyerbu otaknya, bagai film yang diputar ulang. Min Hao, pria muda dengan senyum hangat, yang selalu ada di sisinya. Jian menutup berkas itu, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia menatap kosong keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia masih ingat pandangan mata yang familiar di lobi pagi tadi. Ternyata, firasatnya benar. Min Hao-nya ada di sini, melamar pekerjaan di perusahaannya.
Pertanyaan-pertanyaan membanjiri benaknya. Mengapa ia ada di sini? Apa yang terjadi padanya selama ini? Dan yang terpenting, bagaimana ia harus menghadapinya? Keesokan paginya, suasana di kantor Novatek terasa sedikit berbeda bagi Kang Min Ho. Ia sedang meninjau jadwal wawancara berikutnya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Departemen HR. Saudara Kang Min Ho, harap datang ke ruang CEO Han Ji-yan pukul 10 pagi ini. Jantung Min Ho berdegup kencang. Ia tahu momen ini akan tiba, tapi tidak menyangka secepat ini. Rasa gugup bercampur antisipasi. Ia merapikan dasinya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju lantai teratas. Min Ho melangkah masuk ke ruangan CEO yang mewah. Ji-yan sudah duduk di belakang mejanya. Tatapannya tenang, namun ada sorot kerinduan yang samar di matanya. Silakan duduk, Min Ho, katanya. Suaranya terdengar profesional namun sedikit gemetar. Min Ho duduk di hadapannya. Keheningan canggung menyelimuti ruangan. Mereka berdua berusaha mempertahankan ekspresi formal. Namun kenangan masa lalu terlalu kuat untuk disembunyikan. Ji-yan memulai percakapan tentang berkas lamarannya. Tapi matanya sesekali mencuri pandang ke Min Ho. Mencari jejak masa lalu di wajahnya. Bagaimana kabarmu, Min Ho? Akhirnya, Ji-yan memberanikan diri. Pertanyaan sederhana itu membuka pintu kenangan. Min Ho tersenyum tipis. Baik, Ji-yan. Kau sendiri? Percakapan mereka mulai mengalir. Perlahan meninggalkan formalitas. Memasuki wilayah nostalgia. Mereka berbicara tentang karir, tentang hidup, menghindari topik masa lalu mereka. Namun, setiap pandangan, setiap jeda, dipenuhi dengan rasa yang belum padam. Min Ho melihat Ji-yan yang lebih matang, lebih kuat, namun pesonanya tetap sama. Ji-yan melihat Min Ho, pria yang pernah ia cintai, kini berdiri di hadapannya dengan potensi yang luar biasa. Setelah wawancara yang canggung, takdir tampaknya punya rencana lain. Min Ho berhasil mendapatkan posisi di Novatek, dan secara kebetulan, ia ditempatkan di tim proyek yang langsung berada di bawah pengawasan Ji-yan. Awalnya, pertemuan mereka terbatas pada rapat tim yang formal, diskusi proyek, dan presentasi. Ji-yan berusaha menjaga jarak profesional, sementara Min Ho fokus membuktikan dirinya. Namun, setiap tatapan yang bertemu, setiap senyum tipis yang tak sengaja terlempar, mulai meruntuhkan dinding yang mereka bangun. Proyek-proyek yang menuntut kerjasama intensif, memaksa mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka sering bekerja lembur, berdiskusi strategi di sore hari, atau bahkan berbagi ide saat makan siang. Min Ho selalu sigap membantu Ji-yan, dan Ji-yan mulai melihat kembali kecerdasan dan kehangatan yang dulu ia kenal. Dalam momen-momen kebersamaan itu, canda tawa mulai muncul, kenangan lama terungkit secara tidak sengaja, dan keakraban yang dulu pernah ada perlahan kembali. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek penting, mereka berdua masih duduk di kantor yang sunyi. Ji-yan memandang Min Ho, dan Min Ho balas menatapnya. Keheningan itu jauh berbeda dari kecanggungan awal. Kali ini, keheningan itu dipenuhi dengan perasaan yang mendalam, rasa rindu yang telah lama terpendam, dan kenyataan bahwa cinta lama itu belum padam. Ji-yan merasakan detak jantungnya kembali berpacu. Min Ho mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih sesuatu yang telah lama hilang. Keduanya tahu, ada babak baru yang sedang dimulai. Minggu malam, ponsel Ji-yan berdering. Itu Min Ho. Dengan sedikit ragu, Ji-yan menjawab. Ji-yan, suara Min Ho terdengar santai, namun ada nada hati-hati. Aku tahu ini mendadak, tapi maukah kau makan malam denganku? Ada restoran rooftop baru yang ingin kucoba. Ji-yan terdiam sejenak. Jantungnya berdebar. Ia bisa saja menolak dengan alasan profesionalisme, tapi entah mengapa, ia tidak ingin. Baiklah, Min Ho, jawabnya dengan senyum tipis. Kirimkan alamatnya. Sebuah undangan sederhana, namun membawa harapan baru. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran rooftop mewah di jantung kota Seoul. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah, menciptakan pemandangan yang memukau. Angin malam yang sejuk menerpa rambut Ji-yan. Min Ho, dalam balutan kemeja kasual yang elegan, menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka duduk di meja yang telah disiapkan,
dengan lilin kecil di tengahnya. Suasana romantis tak terhindarkan. Baik Jian maupun Min Hao merasakan detak jantung mereka berpacu. Seolah kota Seoul pun ikut merayakan pertemuan ini. Selama makan malam, percakapan mengalir lancar. Mereka berbicara tentang proyek, tentang impian, dan sesekali tentang masa lalu. Angin malam membawa serta bisikan kenangan. Min Hao berbagi tentang ambisinya, dan Jian tentang perjuangannya membangun Novatek. Tidak ada lagi kecanggungan. Yang ada hanyalah tawa, pandangan mata yang intens, dan pengakuan tak terucap bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan kerja. Di bawah taburan bintang, cinta lama itu terasa semakin nyata, semakin dekat untuk diakui. Makan malam di restoran rooftop telah usai. Jian dan Min Hao kini berdiri di balkon, menatap hamparan cahaya kota Seoul. Angin malam berbisik, seolah menjadi saksi bisu dari hati yang berdebar. Keheningan yang lembut menyelimuti mereka. Namun kali ini bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan ekspektasi dan perasaan yang menggebu. Min Hao menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberaniannya. Ia tahu, inilah saatnya. Min Hao berbalik menghadap Jian, matanya menatap dalam mata wanita itu. Jian, suaranya serak namun tegas. Sejak aku melihatmu lagi, sejak hari pertama di lobi itu, perasaanku yang dulu tak pernah hilang. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu meluncur begitu saja, jujur dan tulus. Jian terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, namun juga kelegaan yang luar biasa. Air mata mulai menetes di pipinya. Jian melepaskan genggaman tangan Min Hao, lalu mengangkat tangannya ke wajah Min Hao, mengusap pipinya lembut. Aku juga, Min Hao, bisiknya. Suaranya bergetar karena emosi. Aku juga masih mencintaimu. Senyum lebar merekah di wajah Min Hao, sebuah senyum lega dan bahagia. Ia menarik Jian ke dalam pelukan hangat, erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Di bawah langit malam Seoul, di antara gemerlap lampu kota, dua hati yang pernah terpisah kini kembali bersatu, dengan cinta yang lebih matang dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pelukan erat yang penuh emosi, Jian dan Min Hao perlahan melepaskan diri. Namun, jarak di antara mereka kini hampir tiada. Jian menatap Min Hao, air mata kebahagiaan masih membasahi pipinya. Min Hao mengusap lembut pipi Jian. Matanya memancarkan kehangatan dan janji. Keheningan yang ada kini bukan lagi karena kecanggungan, melainkan karena getaran cinta yang begitu kuat, memenuhi setiap inci ruang di antara mereka. Aroma kota Seoul di malam hari, dinginnya angin, semuanya terasa sempurna, menjadi latar dari sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Min Hao perlahan mendekatkan wajahnya ke Jian. Jian memejamkan mata, merasakan napas Min Hao menerpa wajahnya. Kemudian, bibir mereka bertemu. Sebuah ciuman, bukan sekadar ciuman biasa, melainkan ciuman yang penuh dengan pengakuan, kerinduan, dan janji untuk masa depan. Semua keraguan, semua kesedihan masa lalu, lenyap dalam sentuhan itu. Ini adalah ciuman yang menegaskan bahwa cinta lama mereka tidak pernah mati, melainkan hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk terbangun kembali. Dunia terasa berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua di bawah langit Seoul yang bertabur bintang. Ketika ciuman itu berakhir, mereka saling menatap. Senyum bahagia mereka di wajah keduanya. Hati mereka terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Min Hao menggenggam tangan Jian erat, menautkan jari-jari mereka. Ini bukan akhir, Jian, bisiknya. Ini adalah awal dari segalanya. Jian mengangguk, matanya bersinar. Di malam yang indah itu, di tengah kemegahan Seoul, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan jalan kembali satu sama lain. Cinta mereka adalah bukti bahwa takdir selalu punya cara untuk menyatukan dua jiwa yang memang ditakdirkan bersama.